Jadi kalau saya ingin menyampaikan pendalaman sekaligus pemahaman, mungkin dari pendalaman ada hal-hal yang memang perlu dimitigasi, itu yang harus menjadi highlight kita bersama. Jadi untuk Setkom pimpinan ini masukan, next jangan ada lagi lah satu forum sampai 7 kementerian lembaga, maksimal 3 lah, biar waktunya efektif dan efisien. Kalau kayak gini diburu-buru kayak gini ini kan apa, nanti sebatas menggugurkan kewajiban juga nggak elok juga kita gitu ya. Yang pertama ini untuk Pak Menteri ATR BPN, Mas Nusron, terkait dengan masalah bottleneck di BPN, kita ketahui Pak Menteri bahwa BPN ini tidak berdiri sendiri mengatur tata kelola pertanahan. Saya ambil contoh paling sederhana 3 case misalkan, terkait dengan kawasan hutan. Kalau kita berbicara semangat undang-undang pokok agraria, tanah-tanah eks-barat termasuk Egendom dan lain sebagainya itu kan sudah gugur dengan sendirinya dalam tempo waktu 20 tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi dari 1960 berarti 1980. In case sampai saat ini kita masih temukan kejadian kemarin yang di Surabaya dengan Pertamina, kemudian di Bondowoso Ijen itu dengan PTP, di Jember dengan KAI, kemudian di Sumut dengan PTP. Itu kan memang terkendala pelepasan. Jadi makna filosofis UU PA itu adalah untuk keadilan sosial masyarakat, tapi Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang BUMN 16/2025, kemudian Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu menjadi privatisasi aset dengan waktu yang tak terhingga. Artinya secara filosofis saja ini sudah paradoks sebetulnya. Itu bottleneck yang pertama. Kemudian bottleneck yang kedua terkait dengan tafsir dan pemahaman kita masalah 20% FPKM atau dulu istilahnya plasma. Ini kan ada multi tafsir. Versi BPN 20% itu dari 1000 HGU yang diberikan berarti 800 itu inti, 200 untuk masyarakat. Tapi pemahaman kehutanan dan pertanian itu 20% hanya konversinya tapi diambilkan di luar inti. Lah dalam hal ini saja ini kan sudah berbeda. Lah maksud saya melalui forum yang terhormat ini Pak Menteri, kami ingin meminta uraian atau mitigasi dari seluruh problem baik terkait regulasi maupun policy kita diberikan itu. Agar penyelesaian persoalan ini tidak cicilan gitu Pak Menteri. Pak Menteri juga kan setiap case menyampaikan, mengklarifikasi, kayak yang kemarin yang lagi viral rame, yang kejadian Wapres ke-10, 12 Pak JK dengan Lipo Group. Dan Pak Menteri secara gentle mengakui memang ada kelalaian, apakah itu oknum atau institusi, tapi yang jelas tidak elok kita mempertontonkan ke publik, ya itu kita yang salah. Ya mohon maaf Pak Aziz, kalau saya bilang negara salah selalu membantah, ya kenyataannya memang begitu gitu loh. Yang satu Pak JK punya SHGB terbit tahun 92 apa 90, yang satu punya HP, hak pengelolaan. Apapun itu bentuknya, publik tidak boleh dipertontonkan kelalaian negara terhadap kebijakan yang dibuat. Saya semangat mendengar statement Pak Menteri sekarang ingin berbenah, makanya persoalan muncul semua. Husnudon saya ini dikeluarkan semua permasalahan agar ada proyeksi ke depan ini tidak terulang lagi. Bottleneck yang tersebar di lintas kementerian, urusan pertanahan ini kan nggak selesai di BPN saja. Ada undang-undang BUMN, ada undang-undang perbendaharaan negara, ada undang-undang kehutanan, pertanian, dan lain sebagainya. Lah kalau ini tidak diurai Pak Menteri, artinya kajiannya ini komprehensif, kita hanya cicilan saja menyelesaikan persoalan. Padahal hemat saya, persoalan ini semua algoritmanya sudah ketemu, lokusnya saja yang berbeda-beda. Apa yang terjadi di Surabaya, terjadi di Jember, terjadi di Bondowoso, lokusnya saja yang berbeda, tapi problematikanya itu sama. Ada konstitusional damage di sana, ada benturan secara konstitusi negara kita. Lah DPR sebagai pembuat undang-undang punya tanggung jawab konstitusional untuk menyelesaikan itu. Itulah fungsinya evaluasi dan proyeksi pimpinan gitu. Jadi ini kan bukan forum presentasi hanya mendengarkan dari kementerian lembaga terus kita langsung dok-dok saja atau kita amini, tapi butuh pendalaman agar, saya ingin mengutip ada pepatah yang mengatakan today's solution is next day potential problem. Jadi solusi hari ini itu akan menjadi potensi problem di kemudian hari. Mungkin solusi bagi kita, tapi bisa jadi potensi masalah di kemudian hari. Lah itu yang saya minta ke Pak Menteri ya, dalam forum yang terhormat ini kita diberikan kajian internalnya, karena kami meyakini
tidak ada di Republik ini satu institusi dan human resource yang lebih memahami dan mendalami urusan agraria dibanding dari ATR BPN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menanyakan progress report terkait perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki HGU tapi memiliki IUP, sedangkan itu sudah beroperasi, itu sampai di mana Pak Menteri? Itu hasil dari temuan kami ketika melakukan kunjungan kerja ke Jambi, ke Riau, ke Lampung, dan beberapa provinsi lainnya. Ada ratusan perusahaan yang sudah mengelola kekayaan negara ribuan ratusan ribu hektar, mulai dari putusan MK dikeluarkan 2015 bahwa HGU itu wajib bersama dengan IUP, bukan dipilih salah satunya, itu masih banyak yang belum punya HGU. Nah, progresnya sampai di mana? Coba saya trace di beberapa kanwil, katanya data sudah masuk di kementerian, tapi belum ada feedback tindak lanjutnya seperti apa. Apakah ada sanksi teguran, apakah ada denda, atau langsung pencabutan izin? Tolong kami dikasih progress reportnya agar ini juga menjadi pertanggungjawaban kepada publik. Nah, terakhir untuk BPN, kami dalam forum ini juga berterima kasih di kabupaten kami tahun ini dapat PTSL 8.000, tahun depan 30.000, dan saya juga melaporkan ke Pak Menteri, Jember menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur yang mendistribusikan PTSL karena saya sendiri langsung turun menyerahkan. Ya saya harus fair juga menyampaikan ada atensi dari kementerian untuk dapil kami di Jember dan Lumajang. Begitu juga Redis, tahun ini kita dapat 2.000, tahun depan ada 4.000. Jadi tidak hanya sertifikatnya yang diberikan ke masyarakat, tapi juga tanahnya melalui tanah objek reforma agraria.